Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar. Shadaqallahul adzim. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Shadaqallahul adzim. Jamaah rahimakumullah, yang pertama mari kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah, karena atas limpahan rahman dan rahimnya pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan dan juga kesempatan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang terakhir yang tidak ada seorang Nabi pun setelah kenabian beliau. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa silaturahim. Semoga silaturahim kita menjadikan silatul ilmi dan silatul amal. Temanya yaitu salah seorang tabi'in ya, namanya Uwais Qarni. Dulu saya punya teman namanya sama ini, Uwais Al-Qarni. Kemudian ketika saya penasaran kenapa namanya Uwais Al-Qarni, dia bercerita bahwa bapaknya sangat mengidolakan mengidolakan seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni ini. Karena begitu hebatnya Uwais Al-Qarni. Apa kehebatan Uwais Al-Qarni? Khususnya yaitu di dalam menghormati ibunya. Jadi dia adalah seorang tabi'ut tabi'in, begitu mendengar ada seorang rasul, seorang nabi, maka kemudian dia ingin segera untuk mengikutinya atau masuk ke dalam agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalam cerita ternyata dia tidak bisa ketemu. Jadi tabi'in atau sahabat itu ya, sahabat, tapi dia tidak bisa ketemu dengan Nabi Muhammad ketika beliau jauh-jauh dari kota Yaman menuju kota Madinah. Akhirnya kemudian pulang, hanya titip salam saja kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bertemu dengan istri Nabi, kemudian lama tidak pulang-pulang Nabi Muhammad dari perjalanan jauhnya, sementara dia mempunyai seorang ibu yang masih lemah itu, maka kemudian pulang. Nah ini Uwais Al-Qarni. Jadi seorang sahabat penduduk bumi, tetapi doanya didengar di langit. Nah, jamaah rahimakumullah, namanya sebetulnya Uwais itu ya, tetapi berasal dari daerah Qoren, maka menjadi Uwais Al-Qarni. Kalau dari Wonosobo, Uwais Al-Wonosoboi. Kalau dari Surabaya, Surabayai. Itu nama daerah.
Jamaah rahimakumullah, ini kenapa kemudian mengambil tema Uwais Al-Qarni? Kira-kira mungkin karena mendekati dengan Hari Ibu ya. Hari Ibu itu tanggal berapa? 22 ya? Tanggal 22 Desember. Diberi ucapan atau tidak kemarin oleh putra-putranya atau oleh suaminya ini, selamat Hari Ibu itu atau tidak? Nah, ya memang di Indonesia itu banyak sekali hari ya. Ada Hari Ibu, ada Hari Santri, ada Hari Kartini ya enggak? Dulu yang namanya Hari Kartini itu ya identik dengan ibu. Tetapi kemudian kenapa ada Hari Kartini, ada Hari Ibu, kemudian yang terakhir ada Hari Santri, nanti ada Hari Siswa, dan lain sebagainya. Itu dalam rangka umpama mungkin untuk menghormati. Tetapi hakikatnya bahwa kita sebagai orang yang beriman, di mana Al-Quran adalah merupakan pedoman, sebetulnya tidak perlu atau tidak ada hari ibu ataupun ada, kita pasti akan tetap menghormati seorang ibu. Karena sungguh bahwa Allah pun menyampaikan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuh. Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada manusia, kami ingatkan dengan keras gitu ya. Kami wasiatkan, karena wasiat itu harus dilaksanakan terhadap kedua orang tuanya, maka berbuat baiklah apalagi kepada ibunya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Dia mengandung putranya dari keadaan lemah dan semakin lemah. Ini ibu-ibu sudah pernah mengandung ya. Masya Allah, ketika mengandung seorang anak, itu dari lemah, kemudian bertambah lemah. Itu nanti kaitannya juga dengan apa yang dilakukan oleh Uwais Qarni itu ya. Jadi seorang ibu ketika mengandung, begitu pembuahan sudah menghasilkan calon janin di dalam rahim, Masya Allah. Ini juga kasih sayang Allah yang begitu hebat. Dari Allah kepada bayi melalui ibunya. Maka tempat bersemayamnya calon seorang manusia namanya rahim. Dan ibu-ibu boleh berbangga. Karena satu organ tubuh yang diberi nama oleh Allah itu adalah rahim. Di dalam Al-Hadis, hadis qudsi, Allah berfirman, khalaqtu rahima wasaqaqtu laha isman min asma'i. Allah berfirman, aku ciptakan rahim, dan rahim itu aku beri nama dari Asmaul Husna. Jadi ibu-ibu organ tubuhnya ada yang bernama rahim. Ibu-ibu di rumah ada suami ya. Suaminya tidak punya rahim. Umpamanya suaminya suatu saat ibu-ibu ini masak dengan enak, tongkol plus pete plus cabai merah itu ya. Wah, suaminya mebel tanduk saja itu daharnya. Terus suaminya mengadu kepada ibu-ibu ini, wah saya rahimnya kok sakit, itu sakit apa mboten? Enggak bisa. Kenapa? Karena rahim itu hak seorang wanita. Jadi tidak ada laki-laki ataupun suami ataupun pria itu punya rahim. Hanya wanita. Nah pertanyaannya, kenapa tempat bersemayamnya calon seorang anak disebut rahim? Karena begitu banyaknya kasih sayang Allah melalui ibu-ibu. Jadi begitu banyaknya kasih sayang
melalui ibu-ibu dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika pengantin baru ya. Udah pernah pengantin baru ya? Wah, begitu pengantin baru, kemudian usia pernikahan umpamanya 5 bulan, 6 bulan atau lebih ya enggak? Terus suatu hari sang istri ini berdialog mengadu kepada suaminya. Mas, ning weteng wis ana sing gronjal-gronjal. Wis mulai ana sing ngudak-kudik ya. Wah, Masya Allah. Suami ibu-ibu sujud syukur atau yes nonton ibu? Alhamdulillah. Ya enggak? Alhamdulillah. Artinya istrinya sudah mulai hamil. Begitu seorang wanita di dalam rahim sudah mulai ada kehidupan, sudah mulai ada calon manusia, maka Masya Allah yang namanya kasih sayang orang-orang sekelilingnya, ya, wanita atau ibu yang mengandung, meskipun berat, meskipun lemah, meskipun sakit, apalagi pada awal-awal kehamilannya, dia tetap berbahagia. Apalagi suaminya, ya, apalagi umpamanya ini adalah cucu yang pertama bagi eyangnya atau bagi simbahnya. Wah, perhatiannya sangat-sangat itu. Apalagi umpamanya cucu yang pertama, biasanya yang lebih dalam tanda kutip cerewet itu mertua wanita ya. Jadi ibu mertua itu lebih perhatian. Ini cucu pertama. Maka minta maaf yang sudah jadi mertua. Kan ada bunga lidah mertua ya. Nah, itu saking cerewetnya mertua. Ya. Makanya ada lidah mertua. Tidak ada lidah menantu itu. Nada. Karena menantu itu ya hanya nggih, nggih, nggih. Gitu. Tapi kalau mertua itu kepada istri anaknya, apalagi istri anaknya ini sedang hamil, walah pol-polan. Jangan makan ini, nanti anaknya botak loh. Wah, jangan makan nanas, nanti jadi keguguran atau enggak jadi anaknya. Pokoknya macam-macam. Jadi kasih sayang orang-orang yang berada di sekeliling ini, maka kemudian nama tempat bersemayam calon manusia namanya rahim. Bukan itu saja, rizki yang diberikan atau rizki seorang bayi itu ditanggung oleh Allah di dalam rahim itu. Jadi apapun yang diperlukan, yang dibutuhkan oleh bayi, itu sudah ada di dalam rahim. Tidak perlu bayi itu keluar ketika kepingin bakso, ya enggak? Tidak perlu bayi itu keluar ketika pingin batagor, bakso, batagor, miongklok. Bayi itu kemudian keluar setelah makan kenyang, masuk lagi. Tidak mungkin itu. Artinya keperluan dan kebutuhan yang diinginkan oleh bayi sudah tersedia di dalam rahim. Pokoknya mau apa saja fasilitas hidup sudah lengkap itu. Maka kemudian Allah menyampaikan, idza wasaltuhu wasaltaha. Ketika seseorang ini menyambung silaturahim, maka sungguh akan aku sambung kasih sayangku. Ketika seseorang itu memutuskan silaturahim, maka akan terputus kasih sayangku. Jadi jamaah rahimakumullah, kunci sukses kita itu ternyata adalah silaturahim. Kenapa? Belajar dari seorang bayi yang berada di perut ibunya. Seluruh fasilitas hidup sudah tersedia. Nah, ketika bayi ini keluar dari rahim ibu, pada hakikatnya dia masih berada di dalam rahim, yaitu rahim Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka untuk urusan dunia, sesungguhnya kita tidak usah terlalu risau, terlalu khawatir. Kenapa? Karena pada hakikatnya urusan dunia sudah ditanggung oleh Allah.
Bayi saja yang belum bisa apa-apa, ya enggak? Belum bisa bekerja, berbuat, berpikir, berkarya, itu rizkinya sudah ditanggung, apalagi manusia yang sudah bisa berbuat, bekerja, berkarya, dan lain sebagainya. Maka ada orang bijak mengatakan dunia itu sudah ditanggung, sudah dijamin. Maka tidak usah terlalu risau dan khawatir. Yang belum ada jaminannya itu adalah akhirat. Ya, akhirat ini yang belum ada jaminannya. Sementara kadang-kadang manusia hanya mengkhawatirkan urusan dunia. Nanti rezeki saya gimana, nanti ketika pensiun bagaimana, ya. Nanti ketika tua, waduh, anak-anak sudah mandiri atau belum. Sementara saya sudah tua umpamanya, nanti saya akan hidup bersama siapa? Sing barep, sing tengah, apa sing bontot. Itu kekhawatiran-kekhawatiran manusia dengan urusan dunia. Sementara urusan akhirat kadang-kadang tidak pernah kita khawatirkan, ya. Maka jamaah rahimakumullah, kunci sukses kita sebetulnya pada silaturahim. Ketika kita menyambung silaturahim, maka insya Allah Allah akan memberikan rizki-rizki yang tidak kita duga-duga atau kita sangka itu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jamaah rahimakumullah, ini yang pertama, ya. Jadi silah itu artinya nyambung. Rahim artinya rahim. Kadang-kadang ada yang menerjemahkan menyambung kasih sayang. Tapi kemudian silaturahim biasanya diterjemahkan dengan menyambung persaudaraan. Dan saya lebih cenderung ke yang kedua ini, menyambung persaudaraan, silaturahim. Silah itu nyambung, rahim itu ya rahim ibu-ibu. Kenapa kemudian diterjemahkan menyambung persaudaraan? Karena pada hakikatnya seluruh umat manusia itu berasal dari satu rahim yang sama, yaitu dari rahim ibunda Hawa. Jadi kalau kita urut itu, ya, kita ini sebetulnya bersaudara. Tapi ngurutnya susah, ya. Langsung saja kepada Ibnu Adam. Kita itu kan Ibnu Adam, ya Ibna Adam, wahai anak Nabi Adam. Tapi kemudian diterjemahkan wahai manusia. Padahal wahai anak Nabi Adam, ya Ibna Adam. Terjemahannya wahai manusia. Ya, kenapa? Karena anak manusia, karena anak Nabi Adam adalah manusia. Tapi ketika kita runut, pada hakikatnya kita adalah bersaudara. Maka silaturahim itu diterjemahkan dengan menyambung persaudaraan. Ada yang bisa ngerunut sampai Nabi Adam apa mboten niki? Bin siapa, bin siapa, bin siapa, sampai kemudian bin Nabi Adam. Masya Allah. Itu menjadi satu hal yang istimewa, ya. Maka kelebihan orang Arab itu apa? Bisa merunut bin itu sampai mungkin canggah, wareng, udek-udek siwer, ya. Kalau kita sampai buyut saja sudah lupa. Maksimal buyut itu, ya. Simbah saya ini, kemudian buyut saya, kemudian setelah buyut itu apa itu sudah kadang-kadang tidak tahu. Lah kenapa? Salah satunya adalah karena faktor memberi nama. Jadi orang Arab itu kalau memberi nama itu cukup satu kata saja. Umpamanya Ali, cukup Ali saja. Atau Umar, ya enggak? Cukup Umar. Tapi kalau orang Indonesia kan banyak sekali. Saya saja namanya 3, ya. Basuki, Yuli, Yanto. Maka orang Arab itu hanya satu, Ali, Umar, Usman.
Lah terus belakangnya nama siapa? Belakangnya adalah nama bapaknya, Umar bin Khattab. Sampai di Indonesia ditiru plek-jiplek. Namanya siapa? Umar bin Khattab. Oh, jenengan Umar ya, putranya Pak Khattab itu kan? Enggak, saya namanya Umar bin Khattab. Padahal di sana aslinya Umar putranya Pak Khattab, iya enggak? Ditiru oleh orang di Indonesia, plek-jiplek. Utsman bin Affan, nah, ditiru juga itu. Nah, maka itu salah kaprah bener ora lumrah. Sehingga orang Arab itu Umar bin Khattab bin siapa. Itu hafal. Ada teman saya itu namanya Salih bin Hisham. Bapaknya namanya Hisham, putranya namanya Salih. Salih bin Hisham. Kakeknya itu namanya Salih lagi. Jadi bolak-balik anak bapak kakek, anak bapak kakek terus saja itu. Soleh Hisam, Soleh Hisam, Soleh Hisam. Nah itu salah satunya supaya bisa mengingat. Saya ketika ketemu dengan orang Arab itu menyangka nama saya Basuki. Bapak saya namanya Yuli. Kakek saya namanya Yanto. Jadi Basuki, anaknya Yuli, cucunya Yanto. Kenapa? Itu kebiasaan orang Arab itu begitu. Pertama namanya, kedua bapaknya, ketiga kakeknya. Ini jamaah rahimakumullah. Jadi ketika kita memberi nama. Kemudian memasuki pada wa wasainal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Dan ketika pada usia 2 tahun, maka kemudian dia menyapihnya itu ya. Jadi ada beberapa pendapat tentang keluarga berencana. Kalau Mbak-mbak ini termasuk yang setuju atau yang tidak setuju atau yang mempunyai pemahaman yang berbeda. Jadi berencana. Berencana itu kan berasal dari kalimat rencana. Rencana itu kan merencanakan. Jadi merencanakan kelahiran atau merencanakan punya putra itu ya. Pada hakikatnya dalam agama kita sebetulnya merencanakan kelahiran itu bukan membatasi kelahiran. Kalau membatasi itu kan ya sudahlah cukup 2 saja, atau cukup 3 saja. Tidak. Allah pun sudah mengatur bahwa ketika 2 tahun, maka seorang bayi itu sudah mulai dilatih untuk disapih. Jadi 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun, setahun pun tidak apa-apa. Dan kita tidak membatasi. Kalau membatasi itu kan nanti sudahlah cukup 2 saja. Nah, yang ketiga dengan cara bagaimana? Nah, dengan cara medis atau kedokteran itu tergantung dari yang melaksanakan. Tapi pada hakikatnya dalam agama kita tidak ada pembatasan. Dan orang Jawa itu yang paling mengerti. Orang Jawa itu kan mempunyai satu filosofi. Ono dino, ono upo. Banyak anak, banyak rizki. Setuju apa mboten Ibu? Banyak anak, banyak rizki. Saya sering mengamati itu. Karena di keluarga saya juga bermacam-macam. Artinya ada yang anaknya banyak, ada yang anaknya sedikit. Tetapi ketika diamati, belum tentu yang punya anak sedikit ini kemudian prasangka kita itu kan kalau punya anak banyak repotnya bagaimana menyekolahkannya, bagaimana ngurusi kehidupannya, bagaimana nyangoninya ya enggak? Tapi ternyata ketika dilihat pada keluarga yang sedikit anaknya juga sama saja.
Justru malah putra yang banyak ini justru kelihatannya malah anak-anaknya sehat gitu ya. Sehat, kuat-kuat, gemuk-gemuk. Sementara yang menyangka bahwa beranak banyak itu repot dan lain sebagainya, ternyata yang anaknya sedikit juga putra-putranya itu tidak lebih kemudian daripada yang berputra banyak itu. Sehingga terkadang kalau orang Jawa mengatakan hanya sekedar wang sinawang, hanya saling melihat saja. Tapi begitu putranya semuanya sudah menikah, apa sudah tidak ada lagi itu ya, itu biasanya baru menyesal yang beranak sedikit ini. Iya ya, ngerti ya biar anaknya akeh. Saiki tua anaknya gur sedidik, hilang kabeh. Tapi ternyata yang anak banyak juga hilang kabeh nih. Sudah tidak di rumah semua ini. Oh, terus bagaimana akhirnya? Nah, akhirnya ya kita harus berpulang lagi kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Anak banyak juga habis, anak sedikit apalagi menikah. Tapi kan kemudian apakah kita akan hidup dengan anak terus kan tidak ya. Ini merupakan satu sunnatullah bahwa dari zaman ke zaman orang tua pasti akan ditinggalkan anaknya atau meninggalkan anaknya. Maka jamaah rahimakumullah yang paling utama adalah bagaimana kita di dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali kepada Uwais Al-Qarni itu ya. Seorang ibu ketika hamil itu kan sedikit demi sedikit ya. Jadi tadinya 0,5 kilo, kemudian jadi 1 kilo, jadi 1,5 kilo. Begitu lahir, kemarin saya diberi cerita oleh siapa itu ya, sedang kondangan sunatan, kemudian anaknya itu gemuk sekali, terus ibunya bercerita, ketika lahir anak saya itu 5 kilo katanya, Masya Allah. Ibu-ibu bisa bayangkan ya, putra lahir 5 kilo. Ya Allah, itu berarti kan sudah bayi normal usia sekitar 3 bulan ya ibu-ibu ya, kalau normal. Bayangkan membawa beban 5 kilo setiap hari kemana-mana, hampir sekitar 9 bulan memangnya, itu selalu dibawa kemana. Nah, artinya apa? Allah memberikan kekuatan itu. Jadi 5 kilo ini tentu saja tidak langsung ujuk-ujuk ya enggak. Begitu hamil, usia kehamilan 1 bulan langsung tuing 5 kilo. Kan enggak mungkin itu. Itu pasti diberi latihan dulu oleh Allah. Pertama 0,5 kilo, terus kemudian 1 kilo, kemudian 1,5 kilo. Nah ini yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni. Jadi Uwais Al-Qarni itu sangat cinta dan sayangnya kepada ibunya. Dia adalah seorang yang minta maaf, fakir miskin, ya, tapi doanya didengar dari langit. Sampai Rasulullah itu berwasiat kepada Umar dan Ali itu. Nanti kalau kalian ketemu dengan orang yang namanya Uwais, tolong sampaikan salamku dan mintalah doa kepadanya. Jadi Rasulullah sampai menitipkan salam dan 2 orang sahabatnya itu untuk memintakan doa kepada Uwais. Nah, ini kan penasaran ya 2 orang ini, Masya Allah. Ini bahasa kita nih ingatasi Rasulullah kok nitip salam kepada seorang yang namanya Uwais. Dan Rasulullah menjamin bahwa doa Uwais itu dikabulkan, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa gerangan yang dilakukan oleh Uwais ini? Ternyata dia adalah seorang yang fakir miskin, Masya Allah. Tetapi di balik kemiskinan dan kefakirannya ini, betapa cintanya seorang Uwais kepada ibunya itu. Jadi ibunya itu sudah tua renta,
suatu hari pingin sekali naik haji itu. Ya Allah, wes saya sebelum mati pokoknya saya ingin naik haji. Wes sebagai seorang anak kemudian mengatakan, siap, saya akan antar ibu untuk naik haji. Jadi kalau ada seorang ibu kemudian jangan mengatakan tidak kepada ibu. Jangan mengatakan tidak, jangan berdebat. Ya enggak? Terus pokoknya dengan ibu itu meskipun kita tidak setuju, ya siap, nggih, ngoten mawon. Meskipun kadang-kadang kita tidak sepaham, ya Bu, siap. Oh, nggih, ngoten mawon. Meskipun kadang-kadang kita juga tidak suka dengan pendapat atau keinginan ibu kita. Tapi sudahlah, jawab saja dengan iya. Pripun Bu? Iya. Nggih, siap. Nah, itu insya Allah hidup kita akan terjamin. Sama dengan Uwais ini. Maka kemudian apa yang dilakukan Uwais? Dia dengan kemiskinannya punya tekad yang kuat. Kemudian dia membeli seekor sapi kecil, ya enggak? Pedet lah mungkin ya. Sapi kecil. Setiap hari sapi ini digendong. Digendong kemana? Naik turun gunung. Tiap hari itu. Selama bertahun-tahun pokoknya tiap hari naik gunung, turun gunung, gendong sapi. Masya Allah. Mungkin kita juga akan mengatakan hal yang sama ketika melihat Uwais. Kenapa? Karena para tetangganya, orang-orang yang melihat Uwais ini pada menertawakan, jangan-jangan Uwais sudah gila ini. Biasanya yang naik sapi atau yang naik kuda itu manusia, ini ada sapi naik Uwais digendong. Lah dalam rangka apa Uwais itu menggendong sapi itu? Dalam rangka latihan. Tadinya kecil ya enggak? Kecil kan tidak terasa itu. Mungkin ya bobotnya 10 kilo, terus digendong naik. Naik turun terus saja tiap hari. Lama-lama sapi ini kan besar. Dan karena sudah terbiasa dengan menggendong sapi tanpa terasa sapinya bobot bertambah, akhirnya tanpa terasa Uwais kekuatannya juga bertambah. Nah, pada suatu hari maka kemudian Uwais sudah bertekad pada musim haji, Bu, kita akan pergi haji. Akhirnya kemudian digendong itu. Uwais itu menggendong ibunya. Bayangkan dari Yaman menuju kota Makkah, ya, digendong itu. Dulu yang namanya haji itu kan naik unta. Naik unta supaya bisa membawa bekal yang banyak. Jadi bisa beronta-onta itu ya. Unta pertama untuk dikendarai pemiliknya, unta kedua, ketiga, keempat itu untuk membawa perbekalan selama ibadah haji. Lah Uwais tidak punya unta. Artinya juga tidak punya bekal. Dia hanya berbekal, pokoknya nekat. Hanya Allah saja yang akan menjamin dan menguatkan. Akhirnya kemudian, Bu, kita mau haji. Kemudian berangkat, sampai di tengah jalan itu, pokoknya bagaimana caranya Uwais itu menahan kehidupannya, mempertahankan kehidupannya. Dan dalam satu cerita kan Uwais sering menggoyang-goyangkan tubuhnya. Supaya apa? Supaya tahu ibunya masih hidup atau tidak. Masya Allah. Jadi digendong sambil digoyang-goyangkan ini supaya tahu ini. Kenapa? Karena perjalanannya jauh, ibunya sudah sakit-sakitan, perbekalannya menipis. Sampai di kota Mekah itu sudah tidak ada gelagat kehidupan itu ibunya. Uwais saking gembiranya sudah sampai kota Mekah, ternyata ibunya
sudah mungkin menurut Uwais sudah mati itu ya. Tapi ternyata begitu digoyang-goyangkan, oh masih hidup. Kemudian dikatakan kepada ibunya, ibu kita sudah sampai kota Mekah. Ternyata semangatnya timbul lagi. Akhirnya singkat cerita, kemudian melaksanakan ibadah haji. Setelah itu selesai ibadah haji, kemudian qadarullah ibunya Uwais dalam satu cerita itu meninggal dunia. Maka kemudian Masya Allah, Uwais itu sangat gembira ya, sangat gembira, bahagia. Karena keinginan ibunya sudah terlaksana. Jadi jamaah rahimakumullah, bagaimana bakti seorang Uwais kepada ibunya itulah yang kemudian menjadikan doa daripada Uwais didengar di langit. Dari kisah ini, cerita ini bisa kita simpulkan bahwa untuk didengar doa kita di langit atau oleh Allah Subhanahu wa taala itu kan dengan cara berwasilah ya. Wasilah. Dan wasilah itu boleh kita menggunakan wasilah. Tapi wasilah itu tentu saja yang pertama adalah dengan wasilah amal solih. Jadi kenapa doa Uwais ini dikabulkan oleh Allah? Karena dia punya amal solih, yaitu berbakti kepada orang tuanya. Dan Allah pun akan menjamin doa ini ketika kita mempunyai amal solih. Ada satu cerita itu ya. Cerita 3 orang terperangkap di gua. Ya enggak? Terperangkap di gua, kemudian tidak bisa keluar karena terhalang dengan batu yang besar. Nah, maka kemudian orang ini menyebut kebaikan-kebaikannya. Lah, begitu menyebut kebaikannya, yang pertama bergeser. Kemudian yang kedua bergeser lagi. Ya. Kemudian yang ketiga akhirnya bergeser terbuka secara keseluruhan. Nah, ini berarti bahwa doa yang terkabul itu boleh bisa menggunakan wasilah, yaitu wasilah amal soleh. Ya Allah, kalau sholat saya itu ikhlas hanya mengharap ridho-Mu, maka kabulkanlah doaku. Itu boleh. Dan wasilah yang kedua itu adalah dengan minta doa. Minta doa itu boleh. Minta didoakan ya, bukan minta doa. Kadang-kadang meskipun salah sedikit, kata-katanya ini kadang-kadang juga akan berakibat. Minta didoakan. Kalau minta doa kadang-kadang dipahami bahwa kita doa pasti dikabulkan terus minta doa. Maka ada istilah mengirim doa. Pada hakikatnya mengirim doa itu ya mendoakan. Tapi kalau mengirim doa itu kan ibarat saya mengirim wesel atau mengirim barang itu pasti akan sampai. Tetapi kalau mendoakan, jadi sekedar istilah tetapi kadang-kadang akan berakibat beda. Bagi orang-orang yang suka mengirim doa, doanya kalian diterima apa enggak? Ya diterima. Loh, apa buktinya? Kirimannya enggak pernah kembali. Oh, kalau tidak diterima kan berarti kirimannya kembali. Enggak? Seperti kita ngirim wesel atau ngirim barang, alamatnya salah, itu kan nanti kembali lagi. Oh iya, berarti doanya diterima. Wallahu a'lam bishawab ya. Memang kadang-kadang istilah itu harus kita berhati-hati. Jadi minta doa. Minta doa itu adalah diperbolehkan, diperkenankan.
Mamanya minta doa kepada orang tua, minta doa kepada ustadz, kepada kiai, sesepuh, ya enggak? Boleh. Rasulullah sendiri ketika memerintahkan kepada Umar dan Ali itu ya, sampaikan salamku kepada Uwais dan mintalah doa kepadanya. Kenapa? Karena doanya didengar dari langit. Nah, ini artinya bahwa kita meminta untuk didoakan. Dan itu merupakan satu ajaran yang baik. Tapi sebaik-baik doa itu adalah doa yang tidak diketahui oleh yang kita doakan. Itu sebaik-baik doa. Meskipun kita berdoa di hadapan orang itu juga boleh. Dalam hadis Rasulullah menyampaikan, idza ta'al muslim li akhihil muslim bi dhahril ghaibi falahu malakani. Ketika seorang muslim mendoakan muslim lainnya tanpa diketahui oleh orang yang didoakan, falahu malakani, maka dia akan punya dua malaikat. Saya pernah mengatakan punya dua orang malaikat. Memangnya malaikat orang ini? Sama yang sedang viral ini, akhir-akhir ini ada satu statement yang mengatakan berdoa itu tidak wajib dengan bahasa Arab. Karena Tuhan bukan orang Arab. Tuhan bukan orang. Itu saja sudah salah. Karena malaikat, karena nanti orang yang berdoa memiliki dua orang malaikat. Padahal malaikat bukan orang. Jadi ketika kita berdoa untuk seseorang, bidhahril ghaibi, tanpa diketahui oleh orang yang kita doakan, maka kita akan memiliki malaikat dua. Fakullama da'a, dan setiap kali kita berdoa, malaikat akan menjawab amin walaka misluh. Semoga dikabulkan dan kamu juga seperti itu. Jadi kalau kita mendoakan orang lain tanpa diketahui, yang mengamini doa kita itu malaikat. Dan ketika malaikat itu berdoa, ikut mengamini itu kan berarti berdoa, maka sudah dipastikan dikabulkannya. Karena malaikat tidak pernah berbuat maksiat ataupun menyalahi perintah-perintah Allah. Yang kedua, setelah malaikat amin, mengatakan amin, maka malaikat akan mengatakan, kamu juga seperti itu. Maka jamaah rahimakumullah, berhati-hati ketika berdoa untuk orang lain tanpa diketahui. Kenapa? Karena akan dikembalikan kepada kita. Sehingga kalau mendoakan orang lain itu, doalah yang baik-baik. Kadang-kadang kalau doa untuk orang lain kan minta maaf, kadang-kadang yang jelek-jeleknya. Kalau yang baik, malaikat mengatakan amin, dan doa itu kembali kepada kita. Maka kalau yang belum haji, doakan tetangganya naik haji. Ya Allah, semoga tetangga saya cepat-cepat naik haji. Malaikat akan mengatakan amin dan kamu juga. Jadi malaikat itu hanya tiru-tiru. Bahasa sekarangnya itu hanya copy paste ya. Copy paste saja. Ya Allah, semoga keluarga tetangga saya rizkinya tambah. Syukur pisan turah ya enggak? Iso tuku lemah, iso bangun omah, iso lunga Mekah Madinah. Wah, malaikat mengatakan amin, amin, amin. Setelah itu malaikat mengatakan yang kedua, kamu juga, kamu juga, kamu juga. Ya Allah, semoga tetangga saya rezekinya tambah, kamu juga. Semoga turah, kamu juga. Ya. Tapi kadang-kadang logika kita mengatakan bagaimana? Wong kita saja belum haji kok mendoakan orang lain naik haji. Wong rezeki kita saja belum turah kok mendoakan orang lain rezekinya turah. Ya mendoakan diri kita dulu sendiri. Nah ini logika kita. Tapi kalau logika
dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, justru dengan mendoakan orang lain, kita akan didoakan oleh malaikat. Itu yang pertama. Yang kedua, hati-hati dengan doa jelek. Ya enggak? Doa jelek itu akan kembali kepada kita. Ada seorang pemuda naik motor, knalpotnya dibobok, ya enggak? Blayer-blayer ngebut di depan rumah kita. Kita berdoa, moga-moga kebungsut. Wah, malaikat mendoakan kita, kamu juga, ya enggak? Moga-moga kebungsut, kamu juga. Moga-moga gulung, kamu juga. Maka mendoakan itu adalah doa kebaikan. Jangan sampai doa keburukan. Bahkan sampai seorang anak pun harus kita doakan dengan baik. Kadang-kadang ibu-ibu ini kalau marah ya, harus di-manage dengan baik. Jadi marah pun harus dilatih. Seperti marahnya seorang ibunya Imam As-Sudes. Ya. Imam As-Sudes itu kan dalam satu riwayat cerita bahwa dulu ketika kecil beliau kan bandelnya setengah main. Ibunya baru ngepel, dikotori lagi. Ibunya baru nyapu, diacak-acak lagi. Ya. Tapi ibunya marah tapi bisa di-manage. Jadi marah sambil berdoa. Moga-moga kowe dadi imam Masjidil Haram. Coba ibu-ibu kalau marah dengan anak gimana? Le moga-moga kowe dadi menteri umpamane ya. Jadi marah tapi didoakan yang baik. Kadang-kadang ketika kita marah kan doanya jelek gitu. Ora apa-apa, hilang-hilangan dok siji kono minggat tahu. Wah, hilang temenan bingung ya. Jadi memarah tapi doanya tetap baik. Kenapa? Karena apa yang kita ucapkan itu kadang-kadang banyak terjadinya itu. Saya punya seorang saudara itu ya, yang cerita bukan keluarganya malah. Yang cerita itu rombongan hajinya. Jadi dia haji, kemudian ada pengajian rombongan haji. Biasanya rombongan haji ini kan semakin lama semakin berkurang ya. Tidak semakin tambah, tapi semakin berkurang karena sudah usia, kemudian meninggal, semakin berkurang. Lah ketika tahun keberapa itu yang berkurang sudah 9. Saudara saya ini panitia, jadi ketua rombongan haji itu, di absen. Simbah ini sampun almarhum, simbah ini sido kalau wingi niki oh nggih wingi gerah njuk sido 9 itu. Masya Allah ini yang meninggal sudah 9 saudara-saudara kita. Kira-kira yang ke-10 siapa ya? Dia jawab sendiri. Yang ke-10 insya Allah saya. Itu yang ke-10 insya Allah saya. Jawab sendiri. Ternyata qadarullah itu ya. Beberapa hari setelah perkumpulan haji, meninggal dunia tanpa sakit. Tanpa sakit, tanpa apapun itu. Lah begitu meninggal, ada jamaah rombongan haji ini takziah, bercerita. Ya Allah, piyambakipun nggih sing daftar. Piyambakipun daftar dikabulkan oleh malaikat. Mungkin sudah firasat itu. Lah itu. Jadi kalimat kata-kata itu banyak yang kemudian menjadi realitas. Maka kita harus berhati-hati apalagi dengan seorang anak. Jadi dilatih nggih ibu-ibu nggih. Ketika anak bandel, anak nangis, anak rewel, kita marah, tapi marahnya itu yang keluar dari diri kita kebaikan. Walah lele, kowe kok nguji ibumu. Kowe mesti bakal dadi wong sugih ngemben. Nah, iya ndek. Walah lele, kowe menguji kesabaran ibu. Moga-moga dadi cah pinter. Moga-moga dadi dokter. Nah, ini insya Allah nanti akan menjadi kenyataan. Sama dengan ibunya Alva Edison ini. Ibunya Alva Edison itu kan tidak pernah marah dengan anaknya.
Jadi putranya beliau itu kan, masya Allah, kalau bahasa kita mungkin bodoh lidah-lido ini. Rapotnya merah semuanya. Begitu penerimaan rapot, kemudian rapotnya diterima, dilihat merah semua, tidak naik kelas. Kira-kira ibu-ibu kalau punya putra seperti ini, kira-kira pulang ke rumah sudah gimana nih? Ya enggak, bos. Pokoknya rapotnya sudah digulung, cari anaknya. Wah. Tapi ibunya Alpha Edison tidak. Begitu rapotnya diterima, tidak diberitahu kepada anaknya. Biarlah anak saya tidak tahu, biar yang tahu nilai anaknya, anak saya hanya saya. Kemudian dia mengatakan, nak, mulai besok kamu belajar di rumah sama ibu. Karena kamu anak yang hebat. Sudah enggak usah sekolah, kamu anak yang hebat, belajar di rumah sama ibu. Akhirnya mungkin kalau bahasa sekarang mungkin homeschooling. Tapi ibunya begitu sabar, begitu penuh kasih sayang membimbing anaknya. Dengan mengatakan, kamu anak yang hebat. Masya Allah. Padahal rapotnya merah semua itu. Kalau kembali kepada diri kita, nggak tahan itu. Gregetan aja ya enggak. Tapi ini ibu hebat ya. Mengatakan kepada anaknya, apapun keadaan anaknya tetap hebat. Dibimbing terus saja itu. Akhirnya sekarang kita menikmati ciptaan dari Alpha Edison ya enggak? Bola lampu, Masya Allah. Padahal berasal dari seorang anak yang rapotnya tidak bagus. Maka jamaah rahimakumullah, ini yang disebut mungkin kecerdasan dari sisi yang lain ya. Bukan hanya kecerdasan intelektual, tetapi juga spiritual dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan tentang semangat Hari Ibu yang kita kaitkan dengan Uwais Al-Qarni, doanya didengar di langit, karena baktinya seorang anak kepada ibunya. Pokoknya dengan ibu itu sudah. Tidak usah hitung-hitungin. Kadang-kadang saya sedih melihat di televisi itu ya. Seorang anak menuntut ibu kandungnya, Masya Allah. Jadi karena mungkin salah membagi warisan atau bagaimana ya. Ada itu. Maka setelah itu saya baca itu. Seorang ibu. Jadi ibunya hutang itu. Ibunya apa? Minta kepada anaknya. Datang ke rumah. Le, aku tak nyeleh duitnya. Berapa bu? Umpamanya 100.000, Masya Allah. Akhirnya diberi, ya, diberi. Begitu ibunya pergi, Masya Allah. Ibu kok utang? Ya enggak? Ibu kok utang sama saya? Seberapapun uang yang saya berikan, tidak mampu untuk nyarutang jasa seorang ibu. Maka jangan hitung-hitungan sama ibu ya. Enggak? Jadi ibu sampai utang. Le, aku utang. Berapa? 1 juta. Kapan nyarutangi? Masya Allah. Kapan nyarutangi? Ya. Bu, enggak usah utang. Berapapun ibu minta. Kalau saya ada, silakan. Ini di media sosial ada ya, orang yang menuntut. Menuntut ibu kandungnya di meja pengadilan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka bagi ibu-ibu yang sudah jadi ibu-ibu, bir walidaika, ya birru auladaka. Hormati, berbaktilah kepada kedua orang tuamu, maka anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Jadi gambaran anak kita sebetulnya sama dengan perlakuan kita kepada kedua orang tua kita. Jadi kalau kita melihat anak-anak kita, umpamanya ini bocah tak perintah kok beli susah. Iya ya, jangan-jangan saya dulu juga seperti itu. Iki bocah tak kon sinau,
Malah HP-HP-nan, dolan ya. Oh, jangan-jangan saya juga seperti itu. Ini bocah tak kongkon kok engel temen. Oh iya, jangan-jangan saya juga dulu seperti itu. Maka bagi yang masih punya orang tua, masih punya ibu, wah, Masya Allah, ini kesempatan emas, pintu surga yang sangat terbuka lebar. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Bila ada kebenaran kami hanya menyampaikan, bila ada kesalahan benar-benar kekhilafan kami di dalam menyampaikannya. Nastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mungkin ada waktu sekitar 10 menit untuk sesi tanya jawab, nggih. Barangkali ada jemaah yang mengikuti lewat aplikasi Zoom atau yang berada di masjid, bagi yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini, Uwais Al-Qarni, penduduk langit yang terkenal, atau mungkin di luar tema, monggo. Ada? Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustadz, mau tanya yang berkaitan dengan silaturahim. Itu dianjurkan lebih diutamakan ke yang berhubungan darah atau semuanya itu? Yang termasuk tadi yang dikatakan Ustadz, kita semua itu adalah saudara gitu. Terima kasih, hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Nasiah Syariah, berasal dari Tanjung Anom, Kepil. Masya. Tanjung Anom. Jauh sekali ya Tanjung Anom nih. Lumayan. Bagaimanakah silaturahim yang dianjurkan? Memang kita mempunyai semangat itu bahwa al-mu'min lil mu'min kalbunyan. Jadi seorang beriman dengan yang beriman lainnya itu adalah seperti satu bangunan. Ada juga hadis yang mengatakan masalul mu'mini fi tarahumihim wa ta'atufihim wa tawadihim masalul jasadil wahid. Jadi seorang mukmin dengan yang lainnya itu di dalam kasih sayangnya, di dalam saling mencintainya, di dalam saling mengasihinya, menyayanginya, itu seperti satu tubuh. Idza staka minhum udwun, ketika satu tubuh itu sakit, tada asairul jasad bisyahri wal huma. Maka sekujur tubuh akan merasakan dengan tidak bisa tidur dan demam. Jadi kita dengan yang lainnya itu sebetulnya sama seperti satu tubuh. Maka kalau kemudian bagaimana kita menyambung silaturahim, ya kita sama ketika kita memperlakukan tubuh kita. Kan tubuh kita tidak dibeda-bedakan ya. Pokoknya kalau sudah satu tubuh ya sudah menjadi milik kita semuanya. Kaki kanan, kaki kiri itu kan sudah sama semua ya. Tidak kemudian kanan kita kasih sandal merah, kiri kita sandal putih umpamanya, atau kanan yang murah, kiri yang mahal, itu tidak, sama semuanya. Pokoknya kalau sudah merasa bahwa diri kita beriman dengan sesama mukmin, itu harus merasa satu tubuh. Ketika satu anggota tubuh kita sakit, maka sekujur tubuh akan ikut merasakan. Kita sakit gigi umpamanya ya, itu kan kemudian sekujur tubuh ikut merasakan. Mulut gelirih ya enggak? Merintih, ya Allah nikmat teman, loro untu ya enggak? Kaki membantu untuk datang periksa ke dokter. Kemudian mata menangis, tangan mengambil uang untuk beli obat, dan lain sebagainya itu. Kemudian tangan mencampur obat, minum obat. Pernah kita sakit gigi, nyalah-nyalahkan gigi. Aduh sakit gigi, diseneni giginya.
ndais ora tau sikatan, salah dheweke. Ndak mungkin itu. Mau ke dokter sana pergi sendiri, giginya loncat. Ya, uculuk cari dokter, ndak bisa. Jadi sama, ibaratnya orang yang beriman dengan yang lainnya itu ketika ada seorang mengalami musibah atau seorang mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, maka kita ikut berempati. Berempati atau bersimpati itu. Jadi jangan nyalah-nyalah. Pokoknya memberikan solusi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, al-mu'min itu man aminal mu'mina min lisani wa yadih. Seorang yang beriman itu mempunyai sifat mengamankan orang beriman lainnya. Baik dengan lisan maupun dengan tangan. Jadi kalau kita merasa beriman, maka dengan orang yang beriman lain itu juga harus memberikan rasa aman. Tidak boleh mengintimidasi, ya, tidak boleh membuli, tidak boleh gelendengi. Kalau kita diajak gelendengi, umpamanya tanggane nyong kayak koyo ngonon banget jenah jelai pol. Kita jangan kemudian nyong wingi koyo ngono. Jangan. Kita harus mengamankan. Belum tentu, itu belum tentu benar apa yang jenengan sampaikan. Jenengan sudah cross check, Pak? Sudah melihat sendiri? Nek belum melihat sendiri, coba pastikan dulu. Karena lebih baik salah memaklumi daripada salah menghukumi, ya enggak? Salah memaklumi itu lebih baik daripada salah menghukumi. Kalau salah menghukumi itu pasti berawal dari suudzon, dan suudzon itu berdosa. Tapi kalau salah memaklumi itu berasal dari husnudzon, dan husnudzon itu berpahala. Jadi lebih baik salah memaklumi. Kita tanggane nyong ki ora tau takon nek karo nyong ya pol judese. Oh, kayak mungkin akeh masalah. Akeh utangi, bola-bali ditagihi, akeh masalah kayak dimaklumi wae ngoten. Jangan kemudian kayak wis keturunan kayanganan. Ket mbah-mbahe kaya ngono ya kayanganan kuwi. Jangan, itu berarti salah menghukumi. Lebih baik salah memaklumi, meskipun salah tapi itu berpahala itu. Nah, begitu nggih. Jadi jamaah rahimakumullah, mengamankan min lisani wa yadi. Jadi tidak boleh membuli, mengintimidasi, menjelek-jelekkan baik dengan tangan maupun dengan perbuatan atau dengan lisan kita. Nah, jadi kalau silaturahmi itu mana yang lebih utama? Tentu saja pada hakikatnya seluruhnya utama. Seluruh orang yang beriman adalah bersaudara. Tetapi kemudian mari kita dari yang dekat-dekat itu kita awali. Jangan sampai yang dekat saja terputus. Yang masih jelas sanatnya atau masih jelas keturunannya itu sudah terputus. Apalagi yang jauh. Kalau kaitannya dengan sedekah, itu kan yang paling utama, yang paling baik itu kan sedekah kepada saudara atau kerabat dekat. 1 dinar untuk fakir miskin, 1 dinar untuk ibnu sabil, 1 dinar untuk berjihad, dan 1 dinar untuk kerabat. Mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah 1 dinar untuk kerabat. Tapi bukan berarti 4 dinar ini terus untuk kerabat, semua itu tidak ya. Jadi kalau ingin kepada ibnu sabil, jihad, atau yang lainnya, fakir miskin, jangan sampai kerabat ini ketinggalan. Kerabat dipenuhi dulu, baru kemudian yang dituntunkan tadi. Artinya kalau silaturahmi, kerabat dulu dipererat, baru kemudian pada yang lainnya. Jangan sampai yang lainnya sudah erat sekali, kerabatnya, alah dikit jebule putrane Pak D toh. Iya Pak D sing neng kono, Masya Allah jebule sedulur ya.
Kadang-kadang ngoten nggih mboten. Walah, kayak wah. Jadi kadang-kadang seperti itu. Wallahu alam bishawab. Nggih. Baik, ada lagi barangkali yang ingin bertanya? Enggak ada ya. Ustadz, ini ada satu penanya melalui aplikasi Zoom. Beliau berada di Yogyakarta dari Ibu atau Mbak Nirwasita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf izin bertanya Ustadz, bagaimana tips dan trik menjadi seorang pemimpin sebuah organisasi untuk membangun organisasi yang sehat dan dinamis? Monggo. Terima kasih. Untuk menjadi atau membangun satu organisasi yang dinamis, menjadi seorang pemimpin, itu tentu saja di dalam Al-Quran disebutkan mengganggu. Suratnya surat Mudassir itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahu oleh Allah ketika beliau akan diangkat menjadi pemimpin, baik pemimpin umat maupun pemimpin negara, seorang nabi, seorang rasul, dan beliaulah pemimpin yang paling ideal, paling bisa kita jadikan contoh, organisasi manapun, organisasi apapun. Yang pertama bunyinya menikah, ya ayyuhal mudassir, wahai orang yang berselimut, kum fa'andir, bangkitlah dan berilah peringatan. Berarti yang pertama untuk menjadi seorang pemimpin itu ya harus bangkit dari dirinya sendiri. Bagaimana seseorang akan membangkitkan orang lain ketika dirinya masih tidur, ya enggak? Bagaimana seseorang akan memberikan motivasi kepada orang lain kalau dia tidak punya motivasi? Maka Allah menginstruksikan, memerintahkan kepada Rasulullah yang pertama adalah bangkit. Kum. Setelah kemudian kum, fa'andir, berilah peringatan. Bangkit, beri peringatan. Kemudian yang ketiga, wa rabbaka fakabbir. Di dalam kepemimpinan, kita hanya mengagungkan Allah saja. Tidak ada harapan selain Allah. Artinya ini perintah untuk melakukan segala sesuatunya itu penuh dengan keikhlasan. Kadang-kadang seorang pemimpin umpamanya ya minta maaf hanya ingin dipuji sehingga dalam tanda kutip pencitraan. Ini bukan mengarah kepada siapa-siapa, tapi kebanyakan begitu. Maka ketika mau ada pengangkatan pemimpin, wah kampanye kemana-mana itu. Ketika tidak dipuji, marah. Padahal setiap hari kita mengatakan segala puji bagi Allah. Jadi kalau kita sudah mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, melakukan kebaikan, prestasi, ataupun sesuatu yang istimewa terus tidak dipuji oleh orang lain, jangan bersedih. Kenapa? Karena kita sudah mengatakan segala puji bagi Allah. Justru malah kalau kita dipuji, jangan. Anda jangan memuji saya. Saya tidak kuat, nanti mumbul, jebol. Iya enggak? Rasulullah itu paling tidak suka dipuji. Maka ibu-ibu jangan suka dipuji ya ibu-ibu ya. Bajunya baru dipakai di depan suami. Berharap suaminya memuji, wah istriku semakin cantik, semakin langsing, semakin muda. Ternyata suaminya malah diam saja. Percuma tuku kelambi. Ya. Itu berarti mengharap dari manusia. Maka jangan. Pokoknya jangan mengharap pujian dari siapapun. Kenapa? Karena kita sudah memberikan pujian itu hanya kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi kalau sudah mengucapkan itu berarti kita tidak mengharap pujian, tidak sedih ketika tidak dipuji, dan lain sebagainya. Yang ketiga ya, wa rabbaka fakabbir, wa siyabaka fatahhir. Dan adapun baju kalian atau bajumu ya Muhammad, maka bersihkanlah, sucikanlah.
Siyabaka. Artinya apa? Artinya untuk menjaga kesucian. Baik harta maupun sikap perilaku kita. Jangan sampai seorang pemimpin kok malah minta maaf. Tidak bisa menjadi contoh atau qudwah. Umpamanya korupsi. Ya, bagaimana akan membersihkan anak buahnya kalau dirinya tidak bersih. Ibarat sapu, sapu itu kan untuk membersihkan lantai. Maka sapu ini harus bersih. Sehingga ibu-ibu kalau mau nyapu itu kan sapunya dikebut-kebutkan dulu ya. Dikebut-kebutkan supaya bersih. Jangan sampai membersihkan lantai dengan sapu yang kotor. Ini tidak bersih hasilnya, tapi malah semakin kotor kalau menggunakan sapu yang kotor. Wasiyabaka fatohir warujza fahjur. Adapun dosa-dosa tinggalkan. Jadi kalau menjadi seorang pemimpin itu tidak boleh berbuat dosa. Saya pernah itu ya mendapatkan nasihat itu. Seorang guru itu adalah malaikat. Wow. Masya Allah. Terperangah saya itu ya. Seorang guru adalah malaikat. Ini bukan dalam rangka kesombongan. Wah, nyong malaikat bukan tanpa dosa enggak. Tetapi seorang guru harus mempunyai jiwa seperti malaikat. Tidak boleh salah, tidak boleh dosa. Semangat dari diri kita. Adapun kemudian kita melakukan dosa, itu memang sudah manusia. Artinya kita harus punya semangat, tidak boleh melakukan dosa, apalagi membiasakan, apalagi sengaja. Warujza fahjur. Wala tamnun tastaksir. Jangan terlalu berharap banyak. Sudahlah berharap saja dari Allah Subhanahu wa taala. Wali rabbika fasbir. Dan hanya kepada Tuhanmu kamu bersabar. Kenapa? Karena mimpin orang itu ya macam-macam. Ada yang suka, ada yang tidak, ada yang mendukung, ada yang recoki, ada yang tersenyum, ada yang menggunjing, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita sudah berniat, maka sudah hanya Allah saja yang kita harapkan. Nah ini semangat untuk menjadi bekal untuk menjadi seorang pemimpin. Saya kembalikan kepada kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, di mana terbimbing oleh wahyu dan bekalnya di dalam surat Al-Mudaththir. Wallahu a'lam bishawab.